Dengan menyaksikan simulasi dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu memperhatikan teknik dasar renang gaya bebas dengan tertib dan teliti. Nah, renang termasuk cabang olahraga yang memberikan banyak manfaat. Nah, apa yang dimaksud dengan renang? Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Nah, salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Tentunya anak-anak sekalian, jadi kita akan mempelajari yang namanya meluncur pada renang gaya bebas. Nah, meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air, kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki atau tungkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu mampu meluncur. Meluncur dapat dilakukan secara sendiri atau dengan bantuan alat. Nah, alat yang dapat digunakan ialah papan pelampung seperti yang ada pada gambar. Jadi kita bisa juga meminta bantuan dari teman-teman kita untuk sama-sama belajar meluncur. Nah, anak-anak sekalian, jadi yang pertama kita akan mempelajari gaya bebas. Pertama itu meluncur tanpa alat bantu. Itu yang pertama. Sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Kemudian yang kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, pandangan tertuju pada air kolam renang. Ketiga, tulakkan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Saat meluncur, kedua lengan badan dan kaki lurus sejajar permukaan air. Tentunya, dalam melakukan meluncur tanpa alat bantu, itu yang harus diperhatikan adalah tolakan kaki ya. Jadi saat kita menolakkan, kita juga langsung meluncur ke dalam air. Tentunya lengan, badan, dan kaki itu lurus sejajar permukaan air, seperti yang ada pada gambar. Tentunya dalam meluncur tanpa alat bantu yang harus kita perhatikan adalah pernafasan. Lebih baiknya kita ambil pernafasan dulu dan langsung berenang. Seperti ini kita meluncur tanpa menggunakan alat bantu. Di situ sudah ada animasi. Itu cara melakukannya seperti itu. Setelah kita meluncur, nah kita bisa melakukan gaya bebas. Nah, seperti ini contoh dari renang gaya bebas setelah kita meluncur tanpa alat bantu. Nah, kemudian kita menggerakkan tangan dan kaki. Saya rasa meluncur tanpa alat bantu ini bisa kita lakukan saat sudah berada di kolam. Kita kali ini itu mempelajari yang namanya meluncur dengan alat. Yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang, satu kaki ditekuk ke belakang dan berpijak pada dinding kolam, sama yang tadi ya. Kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan sambil memegang papan seluncur, pandangan tertuju ke bawah. Kemudian yang ketiga, lakukan tolakan kaki pada dinding kolam hingga posisi badan meluncur. Saat meluncur, posisi badan dalam keadaan lurus sejajar permukaan air. Jadi hampir sama dengan tadi yang tanpa alat, sekarang dengan alat. Nah, bedanya kita memegang alat. Saya rasa dalam melakukannya itu sama ya dengan yang tadi. Cuma dalam perbedaannya ini kita menggunakan alat, yaitu papan pelampung atau papan seluncur. Seperti ini gambar dari meluncur dengan alat. Jadi setelah kita meluncur, nah kita kemudian menggerakkan kaki. Jadi yang tadi itu yang tanpa alat, nah kita menggunakan kedua tangan dan kaki. Kalau yang ini cukup kita memegang papan seluncur atau papan pelampung, kaki yang bergerak dari belakang ya, supaya menopang tubuh kita supaya meluncur ke depan. Nah, cara berenang untuk pemula. Jadi kita bisa
Renang adalah olahraga dan waktu adaptasi yang lama, sebab tubuh manusia telah terbiasa untuk beraktivitas di darat dan jarang bergerak di dalam air. Jadi anak sekalian, jadi kita harus memang menyesuaikan lingkungan kita, jadi harus juga sering-sering berada di dalam air. Misalnya kacamata renang membuat pandangan tetap jernih dan melindungi mata. Tapi kalau kita biasanya itu melakukan renang itu biasanya tidak menggunakan kacamata. Biasanya memang dalam pertama-tama itu sangat perih, tetapi kita ketika sudah terbiasa di dalam air, mata kita sudah tidak perih lagi tanpa menggunakan kacamata saat berenang. Nah, kemudian yang kedua yaitu membiasakan diri berada di dalam air. Nah, sebelum belajar berenang, lakukan cara ini untuk membuat diri kita nyaman berada di air. Jadi kita bisa berjalan di tepi menuju bagian kolam renang yang lebih dalam. Hal ini bertujuan supaya kita terbiasa dengan daya apung air. Kemudian yang ketiga yaitu belajar mengapung. Nah, kita sebenarnya dapat mengapung berkat daya apung air, tapi kita mungkin harus membiasakan diri terlebih dahulu. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa, biasanya itu sangat mudah untuk mengapung. Nah, caranya kita berpegang pada tepi kolam renang, kemudian kita tarik nafas dalam-dalam dan angkat kedua kaki hingga posisi tubuh Anda terlentang. Nah, ini merupakan cara paling dasar yang harus dikuasai kita saat belajar renang. Nah, sebagai awalan, kita bisa menggunakan alat bantu seperti papan pelampung atau papan seluncur. Nah, bisa kita juga menggunakan ban. Jadi kita bisa memegang papan di hadapan kita dengan tangan lurus, lalu dorong tubuh kita dengan memanfaatkan tepi kolam. Nah, cobalah kita menendang dengan kedua kaki secara bergantian. Putarlah kepala kita ke kanan dan ke kiri untuk mengambil nafas. Lakukan langkah ini hingga kita terbiasa, lalu kita mencoba menggunakan tanpa alat bantu. Nah, kemudian yang kelima itu mempelajari gaya renang dasar. Nah, untuk menguasai cara belajar renang, kita bisa mempelajari beberapa gaya renang dasar. Gaya renang yang disarankan untuk memula adalah gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya bebas.